Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi hari tanggal 4 November 2025. Kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik. Kalau Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu Saudara bersama saya sampai pagi hari ini, tanggal 4 November, hari berganti hari, tanggal lebih tanggal, kita atas izin Tuhan memasuki di hari keempat di bulan ke-11 ini. Bulan November ini kemurahan Tuhan. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau cinta Yesus, kita mau sungguh ikut Yesus. Karena sebentar kita mau baca firman Tuhan. Ayub, di mana teman sahabatnya namanya Elihu memberikan respon, saudara. Ya, dia usia masih muda, tapi dia mendapat hikmat dari Tuhan untuk memberikan respon. Yang bisa melawan Ayub katanya hanya Tuhan. Memang benar, manusia seringkali keras kepala. Ditegur Tuhan, baru dia bisa sadar. Katakan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun Tuhan tidak pernah salah, karena Tuhan maha sempurna. Dia menciptakan hidup kita. Dia yang punya otoritas, punya kedaulatan yang sempurna di atas segala-galanya. Kita bangga punya Bapa seperti Yesus yang sangat cinta mengasihi kita semua. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang selalu dalam hidupku sediakan bagiku, amin. Naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin. Katakanlah Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau, haleluya. Engkau sungguh-sungguh sangat-sangat baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku, amin, haleluya. Amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan Engkau sungguh baik. Dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulut, pikiran, dan hatiku untuk pagi ini mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku, ya Tuhan Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Ampunilah semua dosa, semua salahku, ya Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara sama Tuhan. Sesuai firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan janjinya tidak pernah berubah. Yesus cinta kita semua. Mari kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan hati kita masih disayang sama Tuhan. Selalu kita katakan Yesus amat baik, dan kita selalu berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita kembali, kita membaca Ayub pasal 32. Oh, puji Tuhan. Terus kita baca firman Tuhan, saudara ya, sampai pasal 42, karena tinggal 10 pasal lagi kitab Ayub. Setelah kita masuk kitab Mazmur. Oh, puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Kata firman Tuhan, Ayub 32 ayat pertama. Maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia mengangkat dirinya benar. Wah ya, jadi ada Elifas ya, ada Bildad, saudara ya. Mereka teman-temannya itu Elifas ya, Bildad ya, semua selama ini memberikan komentar-komentar ya sama Daud ya. Ya, tetapi saat ini ada teman lagi yang masih usia masih muda ya, juga Sofar ya, itu ini namanya Elihu, usia masih muda. Dia memberikan respon ya kepada Ayub. Nah, saat ini saya membaca ayat yang kedua ya. Jadi katakan, maka ketika orang itu, ketika itu ada Sofar, Bildad, ya, Elifas itu teman-temannya, ini sekarang nama Elihu. Ya, maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Memang ditegur terus Ayub sama ketika itu ya. Dia merasa memang dia orang benar, temannya itu. Ayub dianggap salah. Ini juga sama saudara ya. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari Komram, ia marah terhadap Ayub
karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Itulah manusia ya. Jadi pada saat Ayub punya masalah ujian berat, tentunya Ayub suka ngomel ya. Namanya manusia itu, namanya manusia bisa curhat isian hatinya. Tapi bisa juga disanggah oleh teman-temannya. Ini salah satu temannya Elihu juga nih. Ayat yang keempat, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada. Jadi Ayub lebih tua, saudara ya. Elihu lebih muda. So, katakan nanti Elihu masih muda. Mari kita baca ayat 5. Tapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicara Elihu bin Barel orang Pus itu. Aku masih muda. Nah, dia masih muda ya. Dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengumumkakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usia yang berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Nah, memang seharusnya orang lebih senior, lebih tua, itu punya hikmat, lebih bijaksana, lebih wise ya daripada usia masih muda. Ya dikritik sama Elihu tuh. Sofar, Bildad, Elifas ya. Ayat ketujuh, pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tapi roh yang dari dalam manusia dan menafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Nah, jelas semuanya dari Tuhan, saudara ya. Nafas yang maha kuasa ayat ke-8 itulah yang memberi kepada yang pengertian. Jadi Tuhan yang memberikan kita hikmat, pengertian bersumber datang dari Tuhan. Maka di ayat 9, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkan aku pun akan mengumumkakan pendapatku. Ketahuilah aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Ini jelas ya. Memang benar kalau manusia keras kepala, Tuhan nanti yang bicara langsung. Nanti kita lihat ya di fasa-fasa berikutnya nih. Ada respon daripada Tuhan. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung. Mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu? Karena mereka putus bicara. Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengungkapkan pendapatku. Karena aku tumpat dengan kata-kata semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Jadi ini komentar respon dari Elihu, teman yang masih muda, saudara ya. Bukan Ayub, dari Elihu ini yang bicara. Ya, yang jelas itu. Maka segera pembuatku akan mencabut nyawa. Ini adalah Tuhan, pembuatku, pencipta kita. Tuhan bisa menyabut nyawa setiap kita setiap saat ya. Takut kita kepada Tuhan, saudara ya. Itu mari kita mau takut sama Tuhan, biar Tuhan akan pelihara kita. Yang penting kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, tapi mari kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah menyimpang, kata firman Tuhan ayat 22 yang terakhir tadi, pembuatku akan mencabut nyawaku. Selesai. Kalau Tuhan tidak berkenan sama kita, ya kita mau dipanggil sama Tuhan tiap saat bisa, so. Karena kita berasal dari Tuhan, maka kita takut sama Tuhan. Kita musuh selama kita hidup di dunia ini satu kali, jangan hidup sembrono, jangan membuang waktu dan sia-sia, tapi pergunakan waktu sebagai kesempatan emas untuk kita perbaiki. Hari ini adalah hari yang lebih baik daripada kemarin. Besok komitmen kita lebih baik daripada hari ini, seterusnya. Minimal kita lebih bagus 1% saja. Lama-lama full kita disempurnakan oleh Tuhan. Itu biar kita makin hari makin mau dekat dengan Tuhan. Sepanjang hari ini kegiatan Bapak Ibu kita serahkan kepada Tuhan. Berdoa dulu sebelum Bapak Ibu bekerja, sebelum berbisnis, sebelum pelayanan, sebelum kegiatan apapun. Terlebih dahulu kita berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus akan tuntun kita. Dan katakan, Bapa,
Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, sebelum kegiatan apapun, Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Kita selalu dekat dengan Yesus, selalu minta bersama Tuhan, pimpinan Tuhan. Semua dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan ajaib dari Tuhan menyertai kita bersama. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.